saya tidak akan lepaskan sukmanya kamu selama 40 hari 40 malam. Kalau lewat dari situ setidaknya kamu pun nanti akan gila. Dikuncilah. Sukmanya si dukun namanya Abah Jumadi tadi. Yang menjadi anehnya lagi, Wani kebetulan merokok. Di saat dia mau ambil korek ada yang di kantong bajunya, begitu ngambil ke sini, belatung keluar. Siluman ular pun terdiam, dia tidak menjawab. Setelah didesak sampai diancam akan dikurung, akhirnya siluman ular pun menjawab, mohon ampun Paduka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat mengulas malam dimanapun berada, baik yang ada di alam nyata maupun di alam gaib, semoga kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kesempatan malam hari ini, Abah akan menceritakan satu kisah yang dibagikan oleh salah seorang sobat mengulas malam, yakni dari Mas Kenang. Jikalau ada dari sobat mengulas malam yang punya cerita pengalaman sekitar mistis, silahkan dikirim melalui alamat email di bawah ini. Insya Allah nanti Abah akan ceritakan. Didasari rasa sakit hati, dengki dan iri melihat saudara ataupun tetangga ada satu kemajuan dalam usaha, ada kalanya seseorang yang kadar keimanannya itu rendah, ini timbul seakan rasa sakit hati, merasa tersaingi. Kisah ini terjadi seperti yang disampaikan atau diceritakan oleh Kenang. Kisah ini berawal bulan April tahun 2022, baru sebetulnya, ini masih hangat-hangatnya. Sebut saja Kenang ini memiliki seorang saudara jauh, yakni namanya Kang Darman. Kang Darman hidup di wilayah Jawa Barat, yaitu di salah satu perumahan. Kang Darman memang ini orangnya ulet, jujur, dan juga hemat dia itu dalam masalah keuangan. Profesi dari Kang Darman sendiri itu sejak muda sebelum berkeluarga ini usahanya itu kelilingan sayur mayur. Dari mulai pakai sepeda, meningkat pakai gerobak roda dorong. Ini awalnya dia itu di salah satu perumahan kelilingan pakai roda dorong. Pakai roda dorong kesana kemari, berangkat dari mulai dini hari, yaitu kisaran jam 3. Orang lain kan jam 3 lagi enak-enaknya tidur berselimut. Tapi karena upaya semangatnya dari Kang Darman, dia sudah bangun, berangkat ke pasar induk, belanja segala macam, sayur-sayuran segala macam, sampai ikan, daging dan sebagainya. Dikelilingkanlah setiap pagi ke beberapa perumahan di komplek itu sendiri. Alhamdulillah, dari mulai pagi berangkat sampai pulang ya sekitar jam 11 sudah ada di rumah. Uang yang didapat hasilnya pun dia tabung, disimpan, istrinya yang menyimpan. Karena namanya perempuan itu pandai dalam hal pengaturan keuangan. Makin lama makin berkembang usaha Kang Darman ini, sampai istilahnya kewalahan. Kewalahan dalam artian banyak permintaan produk baru, sementara kapasitas dari gerobak dorongnya pun ini sudah tidak memuat lagi. Sampai cerita ke istrinya,
Mah, nanti kita mau coba lah. Barangkali ini mah berkenan ya. Pengen kiranya usaha tuh banyak yang pada minta lagi tambahan sayur mayurnya segala macem, banyak yang pesanan. Terus maksud Bapak gimana? Ya kalaupun kita pakai gerobak dorong ini kan terbatas. Nanti kita lah coba pakai motor tambahan. Jadi motornya di depan, ini gerobak di belakang, jadi ada tambahan. Ya sudah kalau begitu mah, supaya jangkauan juga lebih jauh lagi. Terbelilah sepeda motor ya yang tidak bagus banget sebetulnya, yang second tapi masih bisa untuk dijalankan. Perjalanan terus, usahanya lama-lama meningkat sampai dia pun ada rezeki yang lebih, buka kios. Jadi jualan sekarang sudah tidak keliling lagi. Kang Darman itu dibantu istrinya jualan sayur mayur lengkap itu di rumahnya. Jadi sebelum dia memutuskan untuk jualan di rumah, sebelumnya dia sudah informasi dulu ke para pelanggan. Bu, Pak, kata Kang Darman, ya gimana? Kalaupun misalkan nanti saya tidak keliling ke sini, ini saya nanti di rumah jualannya. Oh sudah kalau begitu, insya Allah nanti saya akan ke tempat Kang Darman. Oh terima kasih. Nah, seperti biasa pagi berangkat ke Pasar Induk dari jam 3, terus meningkat sampai seiring perjalanan dia bisa beli mobil bak terbuka. Karena omsetnya semakin lama semakin mengembang besar. Nah terusan lagi dia pun ada pemikiran untuk, bahasa sekarang itu ekspansi, buka kios baru lagi. Nah cerita Mas Darman ke istrinya, Mah, nanti ini Bapak ada keinginan untuk buka kios baru lagi. Nah nanti untuk kios yang lama yang di rumah Mama yang tunggu. Nanti untuk yang baru biarin Bapak aja yang di sana. Ya sudah Pak, tapi jangan sendirian. Itu ada saudara kita. Siapa? Itu si Wandi, kebetulan kan dia nganggur. Ya udah, nah kita panggil aja si Wandi supaya bisa bantu. Ya udah. Singkat cerita, Kang Darman pun buka kios baru lagi. Memang sih tidak terlalu jauh, masih di komplek perumahan situ sendiri, tidak terlalu jauh. Dibantulah sama Wandi. Perjalanan di kios baru memang luar biasa. Sudah dikenal dari awal Kang Darman. Murah, harganya itu terjangkau, pelayanannya juga dia orangnya baik sekali. Dan terkadang itu tadi suka memberikan bonus setiap 3 bulan ataupun 6 bulan sekali. Makanya banyak orang yang tertarik terhadap pelayanannya Kang Darman. Namanya usaha ada saja gangguannya. Tidak jauh dari kios yang baru Kang Darman, itu kurang lebih jarak sekitar 300 meter. Ada yang buka warung persis kayak Kang Darman lagi. Sayur mayur dari mulai kol, kentang, wortel lengkap. Ikan segala macam, sampai ikan ayam pun dia dijual. Itu ke arah situ. Yang jadi keanehan, begitu adanya pesaing yang baru buka, ini pelanggan Kang Darman secara langsung dan tidak langsung itu pada beralih. Gak tahu nih, pada beralih. Lama-lama kan Kang Darman sendiri, waduh, timbul penurunan omsetnya sampai sepi. Itu ke arah situ. Diceritakanlah ke istrinya, Mah, usaha Bapak aduh sejak ada kios yang baru lagi, itu omset kita ini makin lama makin menurun, kata Kang Darman ke istrinya. Istrinya pun menyampaikan, ya sudah Pak, rezeki itu gak bakalan kemana. Allah tidak akan salah. Semua kita sudah diberikan rezeki dan miliknya. Yang penting sabar dan usaha. Dan jangan lupa kita berdoa. Tenanglah Kang Darman. Terus dilakukan. Tapi makin lama ini memang hampir tidak pernah melayanin. Ada satu ketika pun dia tidak ada pembeli sama sekali. Yang namanya sayuran itu kan kalaupun ditinggal terlalu lama kan cepat busuk. Dan itu terjadi. Hari Rabu malam Kamis itu Kang Darman di saat mau berangkat,
ke ke pasar induk jam 3. Kebetulan dibangunkan istrinya. Pak, bangun Pak, ini sudah jam 3, Bapak kan harus ke pasar. Kang Dharma nyampaikan, aduh mah, ini badan kok gak enak banget, kok panas pada begini, terus kepala juga pusing. Ya sudah kalau itu mah gak usah ke pasar, istirahat aja Bapak. Nah terus di warung gimana, di kios sendiri? Ya masih ada lah yang lain, ya sudah si Wandi aja. Nah yang mengganti Kang Darman di saat dia tidak datang itu Wandi yang menunggu kios yang kedua. Sehari Kang Darman sakit, kedua harinya belum tidak ada perubahan juga, sampai istrinya pun merasa cemas. Pak, kata Indah ke suaminya tuh Darman, gimana? Masih sakit? Iya mah, makin sakit terus. Kepala pusing, mual badan juga gak enak banget, rasa berat. Periksa aja. Dibawalah ke salah satu puskesmas terdekat. Dari hasil diagnosis dokter yang menangani, ternyata Kang Darman memiliki riwayat itu asam lambung. Asam lambung naik, kepala bisa pusing dan lemes juga. Diingatkan jangan sampai nanti makan yang pedas dan asam-asam. Jadi dia ikutin. Tapi apa yang terjadi? Obat dikonsumsi tidak ada perubahan sama sekali. Karena Kang Darman sendiri ini punya rasa tanggung jawab. Kios sayuran yang dibina dari mulai nol sampai ada peningkatan, dia pun tidak akan melepaskan begitu saja. Dalam kondisi sakit dia pun tetap datang ke kiosnya. Berangkat seperti biasa jam 3 ke pasar induk. Tapi apa? Begitu di kiosnya tambah kesini tambah melorot, tambah parah sampai pulang Kang Darman. Wandi yang menunggu di sana. Yang menjadi keanehan apa coba? Wandi ini sampai terkaget, sayuran yang baru belanja dari pasar induk itu cepat membusuk. Ayam potong yang baru dipotong di situ sudah dibersihkan, ini kok dalam kurun waktu kisaran 2 jam ini sudah pada bau seperti bau bangkai dan mengeluarkan belatung. Yang menjadi anehnya lagi, Wandi kebetulan merokok. Di saat dia mau ambil korek ada yang di kantong bajunya, begitu ngambil ke sini, belatung keluar besar-besar seperti yang ada di ayam potong tadi. Dan yang menjadi aneh bin ajaib buat Wandi yang tidak habis pikir, ada seorang pagi-pagi itu yang beli wortel 1 kilo. Nah siangnya ada yang datang lagi beli kentang 0,5 kilo. Minta ditimbang. Itu timbangan yang tadinya ada di depannya dia hilang begitu saja. Tapi yang jadi anehnya sore hari kok ada lagi di situ. Geleng-geleng kepala. Tidak masuk akal. Sampai kondisi di kios itu yang dirasakan oleh si Wandi, yaitu pegawainya dari Kang Darman, sering merinding segala macam. Biasa buka dari jam 5 subuh sampai pada asar, ini jam 12 siang aja sudah pulang. Laporan ke Kang Darman, saya gak enak badan, dan juga pelanggan juga, para pembeli juga pada sepi, ya sudah saya istirahat aja. Pulang duluan. Di saat si Wandi mau tidur, ini dia bermimpi yang aneh, yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ada satu sosok ular besar. Besarnya sebesar paha kaki orang dewasa. Hitam legam dan bersisik serta mengeluarkan lendir yang berbau busuk. Dan yang menjadi keanehan kala itu, ular tersebut yang besar itu kepalanya seperti manusia perempuan dengan sorot mata yang merah, seakan mau melilit dan menarik si Wandi. Terbangun kala itu Wandi pun. Itu kejadian mimpi itu bukan sehari 2 kali, hampir terus. Dan diceritakan ke Kang Darman.
Tapi Kang Darman karena orang yang sendiri polos, dia tidak mengetahui hal-hal yang sifatnya seperti itu, ya dia tanggapi secara biasa aja. Gitu sih, kamu mimpi, ya mimpi namanya juga kembang tidur, udah jangan terlalu dipikirkan, kata Kang Darman ke Wandi. Wandi pun menjawab, iya sih Kang, tapi ini kondisi saya nggak enak banget katanya. Terus gimana? Ya sudahlah, karena ini juga pelanggan lama-lama juga pada hilang semua, sayuran pada busuk terus-terusan. Ya saya sih mau istirahat aja dulu. Terus maksud istirahat gimana? Kata Kang Darman ke Wandi, saya mundur aja Kang. Dipertimbangkan, dipikir-pikir sama Kang Darman, ya sudah kalau begitu mah. Dan memang saya juga harus bisa terima kondisi kios yang kedua ini memang kondisinya sepi. Ditutuplah ceritanya. Kang Darman berpikir lama, teringat dia saudaranya, yaitu si Kenang. Datang Kang Darman ke Kenang, bercerita banyak dari A sampai Z perihal perkembangan usaha. Dari nol sampai ada peningkatan setelah adanya pesaing yang baru. Ini omsetnya menurun sampai dia pun tutup warungnya. Kang Darman minta dicek, tolong Kang dilihat barangkali Kang Kenang sempat ada waktu. Ya sudah, kebetulan Kenang sama Darman ini masih ada kaitan saudara. Kenang dibawa Kang Darman naik mobil, yang mobil yang biasa buat bawa sayur itu, mobil bak terbuka. Begitu nyampe di depan kiosnya Kang Darman, Kenang melihat dari atap kios Kang Darman ular hitam besar banget. Tapi ya dicuekin saja, dicuekin sama Kenang. Kang coba buka kuncinya, pintunya dibuka. Begitu Kenang masuk sama Kang Darman, sosok perwujudan ular tadi persis ada di depannya dia. Yang menjadi aneh, ini kepala ular tersebut bentuknya manusia seperempuan. Begitu berhadapan dengan Kenang, terkaget keduanya pun. Si ular pun pergi begitu saja, entah tahu kemana. Kenang ini sendiri adalah memiliki ilmu spiritual, seorang paranormal ternyata. Pulanglah si Kenang setelah pamitan sama saudaranya Kang Darman. Malam harinya di rumahnya Kenang, dia masuk ke tempat ritualnya, yakni ke salah satu kamar khusus. Kebetulan malam hari itu keluarganya ini lagi pada keluar semua, lagi ada acara hajatan di rumah saudaranya, jadi kosong. Nah sengaja lampu itu digelapkan, lampu di kamarnya itu digelapkan sama Kenang sendiri. Tujuan Kenang adalah pingin memanggil sosok siluman yang dia temukan di kiosnya saudaranya yaitu Kang Darman. Kisaran jam 12 malam, Kenang dengan penuh konsentrasi membacakan mantra segala macam. Nggak lama kemudian, itu yang menjadi keanehan, lampu dalam kondisi gelap, tiba-tiba ada satu ledakan, duar, seperti petasan. Kenang pun terkaget. Kenang ya sebagai manusia biasa wajar, kaget dia pun. Setelah adanya ledakan, entah dari mana datangnya, hadirlah sosok siluman ular tadi yang persis ada di kiosnya Kang Darman. Dia mau menyerang ke Kenang kala itu. Kenang sudah bersiap-siap, memang sengaja dipanggil. Tujuan Kenang memanggil siluman ular itu untuk menginterogasi. Kalau memungkinkan dia bisa untuk melakukan negosiasi. Apa maksud tujuannya? Itu tujuan Kenang memanggil si siluman ular tadi. Menyeranglah si siluman ular tadi. Alhamdulillah Allah masih melindungi Kenang. Si ular itu pun menyerah, mau pergi begitu saja. Tidak mudah ternyata. Diancam sama si Kenang. Hei iblis,
Jangan kau pergi begitu saja. Sengaja kami mengundang kamu supaya datang ke sini. Apa maksud tujuan kamu datang menghantui dan merusak tatanan ekonomi saudara saya Kang Darman? Apa maksud tujuan kamu? Dan siapa yang memerintahkan kamu? Kata Kemang. Siluman ular pun terdiam. Dia tidak menjawab. Setelah didesak sampai diancam akan dikurung, akhirnya siluman ular pun menjawab. Mohon ampun Paduka. Saya disuruh. Disuruh sama siapa? Kata Kenang dengan keras banget ke si ular tadi. Si siluman ular pun menjawab. Saya disuruh, saya diperintahkan oleh salah seorang dukun. Siapa dukunnya? Siapa dukunnya? Siluman ular pun terdiam. Terdiam kala itu, tidak berani menjawab. Setelah terus didesak dan diancam habis-habisan oleh Kenang, dia pun menjawab bahwasanya dukunnya itu yang memerintahkan adalah Mbah Jumadi. Mbah Jumadi. Setelah itu Kenang pun setelah mendapat bahwa yang menyuruh adalah dukunnya Jumadi, sudah, kalau begitu kamu panggil yang namanya Jumadi, dukun kamu itu sendiri yang telah memerintahkan kamu, panggil supaya datang ke tempat saya. Kata Kenang. Pergi kamu. Keluarlah siluman ular tersebut. Keesokan harinya Kenang mendatangi saudaranya yaitu Kang Darman, menceritakan perihal kejadian tadi malam di rumahnya Kenang, bahwasanya dia telah memanggil sosok siluman ular. Memang tujuannya adalah untuk menghancurkan, memporak-porandakan usahanya Kang Darman sekeluarga. Tapi Kang Darman tidak peduli hal itu. Yang terpenting usahanya dia bisa produktif kembali, dan saya tidak mau tahu siapa yang telah mengganggu usaha saya. Cuma itu aja. Saya serahkan semua kepada Allah, kata Kang Darman ke Kenang. Kang Darman pesan ke Kenang, tolong bersihkan saja, netralisirkan saja kios saya yang memang kalaupun ada gangguan hal-hal yang tidak diharapkan. Kenang pun menjawab, ini sudah menjadi tanggung jawab saya. Kang Darman adalah saudara saya, sudah menjadi tanggung jawab saya, dan saya pun akan bantu semaksimal mungkin. Ya sudah, terima kasih Kang kalau begitu. Singkat cerita, keesokan malamnya seperti biasa, Kemang masuk ke kamar ritualnya. Media yang dipakai oleh Kenang sederhana, hanya garam krosok dan air putih. Begitu dibacakan doa-doa yang dilakukan oleh Kenang, ternyata ada yang ketuk-ketuk pintu. Setelah mendengar adanya ketuk pintu, Kenang pun setelah selesai lakukan ritual, dibukalah pintu. Dibuka pintu, ternyata ada seseorang yang datang. Yang datang awal sih hanya dari depan pintu, terusan dia balik lagi. Nggak jelas apa maksud tujuannya. Tapi nggak jadi masuk. Nggak jadi masuk. Merasa terganggu, ya sudah, Kenang masuk ke tempat ritual lagi. Terus dilakukan. Nggak taunya apa yang terjadi. Sukma dari dukun yang namanya Jumadi, Abah Jumadi itu datang persis ada berhadapan dengan Kenang. Kemang terkaget. Siapa ini kamu? Kata Kenang. Oh, saya Abah Jumadi. Siapa yang kasih tahu kamu datang ke tempat kami di sini? Saya dikasih tahu oleh ingon-ingon saya, yaitu si ular tadi. Oh, kalau begitu tujuan kamu apa ke sini tuh? Ternyata dia pengen tahu siapa yang telah menghalangi,
yang mau ikut campur urusannya dukun tadi dengan si Darman. Terjadilah satu perang di situ. Saling serang keduanya segala macam. Nggak lama kemudian si dukun itu pun, sukmanya pun lemah, terkalahkan oleh si Kenang. Ternyata Kenang keilmuannya itu melebihi dari dukun namanya Abah Jumadi tadi. Diancam, saya tidak akan lepaskan sukmanya kamu selama 40 hari 40 malam. Kalau lewat dari situ setidaknya kamu pun nanti akan gila. Dikunci lah. Sukmanya si dukun namanya Abah Jumadi tadi dikunci sama si Kenang. Selesai seperti itu. Kisaran 4 hari dari ritual yang telah dilakukan oleh Kenang, ini ternyata ada seseorang yang datang mengetuk pintu ke Kenang kisaran 3 kali. Dibuka oleh Kenang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebut saja dia Santoso. Santoso nanya, maaf mas, apakah ini benar mas Kenang? Oh iya betul saya. Silakan masuk. Ade dari mana? Datang ke tempat saya ke sini. Tahu dari mana? Kata Kenang ke si Santoso. Santoso terdiam sejenak dengan menundukkan kepalanya. Mohon izin, saya Santoso, saya adalah murid dari Abah Jumadi. Saya dapat perintah dari Abah Jumadi bahwa biasanya sukmanya Abah Jumadi ini diikat oleh panjenengan Kang Kenang. Tolong Kang, bisa dilepaskan, bisa dibebaskan. Kenang pun menjawab, saya akan melepaskan, tapi dengan catatan ini. Kata Kenang ke Santoso, catatan apa? Si dukun brengsek yang telah menghancurkan usaha saudara saya namanya Darman, kalau saya sudah lepaskan dia harus datang menghadap ke saya. Harus menghadap ke saya. Tolong sampaikan hari itu. Oh siap, kata Santoso ke Kenang. Sudah, kamu pulang. Nanti saya akan lepaskan. Pulanglah ceritanya. Si Santoso pun yaitu ke rumah Abah Jumadi. Alhamdulillah setelah pulang beberapa jam kemudian Abah Jumadi pun itu tersadar. Jadi sukmanya ini sudah kembali lagi setelah dibebaskan oleh si Kenang. Alhamdulillah beberapa hari kemudian ternyata dukun namanya Jumadi atau Abah Jumadi dan muridnya tadi Santoso pun datang lagi ke Kenang. Dia menyampaikan ketemu ke Kenang, Abah Jumadi meminta maaf atas segala sikap dan tindakan dia. Karena Abah Jumadi sendiri ini mendapat pesanan ternyata untuk menghancurkan usahanya Kang Darman. Oleh siapa? Oleh tetangganya yang buka kurang lebih sekitar 300 meter dari usahanya Kang Darman. Akhirnya Kenang pun memaafkan, pulanglah dan mengingatkan kepada Abah Jumadi jangan pernah mengusik khususnya saudara saya dan orang lain. Jangan pernah mengusik. Syukur-syukur kamu bisa melakukan taubatan nasuha. Si Abah Dukur, Abah Jumadi pun hanya terdiam dan mengucapkan iya coba begitu saja. Pulanglah Abah Jumadi. Nah keesokan harinya Kenang pun ketemu lagi lah dengan Darman. Kang Darman dia membawakan garam krosok dan air putih tadi. Garam krosok ditaburin
seluruhnya oleh Kenang. Itu dari mulai keliling kios sampai ke atap kiosnya sendiri ditaburin. Nah terus air itu untuk diminum oleh Darman dan keluarga. Alhamdulillah setelah dibantu wasilah dari Kenang, usaha Kang Darman pun secara perlahan mulai berjalan lagi seperti biasa. Dan ini pun berproses tentunya. Alhamdulillah semua atas jasanya Kang Kenang wasilahnya, dan tidak lepas dari ridho Allah Subhanahu wa taala, permasalahan dari Kang Darman pun terselesaikan. Dampaknya apa? Ternyata kios atau pesaing yang jaraknya kurang lebih 300 meter yang ada saingan dengan Kang Darman tadi, lama-lama tutup dan hancur usahanya dari yang iri ke Kang Darman tersebut. Itulah sobat mengulas malam, satu kisah yang diceritakan oleh Kang Kenang. Memang kejadian ini adalah kejadian nyata kisaran bulan April sampai Juni 2022. Ambil satu pelajaran dari kisah ini. Jangan pernah iri dengki apapun. Bila mana melihat teman ataupun saudara kita yang maju dalam usaha apapun, kita harus bersyukur. Karena kalaupun kita sudah ada sakit hati, ini adalah penyakit kolbu yang bikin sengsara kepada semuanya, baik kepada target dan imbasnya pun kepada orang itu sendiri. Ingat sobat, jangan pernah takut jin dalam bentuk apapun. Geprek dengan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, kamu tidak sendirian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.